Self-development, pengembangan diri, istilah yang sekarang sudah sangat populer. Tapi saking banyaknya hal yang perlu kita lakukan, jadi bingung mulai dari mana. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Kita sudah terbiasa mendapatkan, menonton, mendengarkan konten-konten seputar pengembangan diri, self-improvement, self-development, personal growth, atau apapun namanya. Tapi karena banyaknya hal yang perlu kita lakukan, kita jadi lupa kita mulai dari mana. Apa sih inti-intinya? Seenggaknya pengembangan diri pasti akan seputar 3 hal ini saja. Yang pertama adalah continuous learning, terus belajar. Tapi jangan cuma learning, harus transforming. Apa bang bedanya antara learning dengan transforming? Learning itu lo belajar, lo baca buku, lo learning. Ketika lo terapkan, lo praktekin, lo berubah, transforming. Jadi learning ini akan membuat kita punya banyak knowledge atau pengetahuan. Sementara transforming memberikan kita banyak skill atau keterampilan. Jadi bedanya learning sama transforming adalah implementasi, penerapan. Kita harus praktekin apa yang kita pelajari. Proses continuous learning ini harus didesain. Jadi kita seakan menjadi kepala sekolah, meskipun kita udah lulus, nggak sekolah, nggak kuliah lagi, kita perlu merancang sekolah kita sendiri. Kita perlu merancang program belajar kita sendiri. Itulah yang gue bahas juga, tekniknya seperti apa, metodenya seperti apa, di program RLS, Rapid Learning Secrets, program 30 hari belajar efektif. Kalau lo tertarik, lo bisa dapatkan aksesnya di link deskripsi. Balik lagi, ketika kita mau merancang proses belajar kita, maka kitalah yang menentukan skill apa, pengetahuan apa, keterampilan apa, keahlian apa yang perlu kita miliki sekarang, lalu mencari sumber belajarnya. Jadi seakan kita kepala sekolah, kita yang menentukan apa aja mata pelajarannya, bagaimana kurikulumnya, dan nyari gurunya. Apa maksudnya cari guru? Ya kita bisa cari dengan belajar ke guru tertentu lewat baca buku, maka author atau penulis buku adalah gurunya. Kita bisa ikut e-course, instructor adalah gurunya. Kita bisa ikut training, coaching, mentoring, kita yang memilih guru kita sendiri. Bukankah ini harusnya jadi sekolah yang menyenangkan? Karena kita bisa memilih matkul yang mau kita pelajari apa. Misalnya lagi butuh skill manajemen waktu, misalnya lagi butuh skill public speaking. Ya udah kita bisa pilih kita mau belajar dari mana. Keleluasan ini jangan disia-siakan. Benar-benar rancang kurikulum belajar lo sendiri dan lakukan continuous learning. Terus belajar dan continuous transforming, terus berubah. Yang kedua dan ketiga adalah tentang bagaimana kita mengubah mindset dan mengubah habit. Pada akhirnya, belajar apapun dalam pengembangan diri pasti balik lagi. Yang berubah mindset, pola pikir kita, cara kita berpikir, atau habit, kebiasaan, perilaku yang kita lakukan. Yang kedua dulu, saat kita mengubah mindset, pola pikir, maka sebetulnya kita menggeser dari fixed mindset, mindset tetap, ke growth mindset, mindset bertumbuh. Kita perlu mengubah belief system kita, sistem kepercayaan kita, dari limiting beliefs atau pemikiran, keyakinan yang membatasi diri menjadi empowering belief. Pemikiran, keyakinan yang memberdayakan diri kita. Limiting belief, merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa, aduh kayaknya aku terlalu muda, aku terlalu tua, aku nggak punya skill, aku nggak punya mentor, aku dari keluarga biasa aja. Itu semua adalah keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita. Jadi kalau kita berbicara tentang belief, itu bukan tentang belief positif negatif lagi. Tapi pikiran itu membatasi diri atau memberdayakan diri. Seakan-akan kita menaik turunkan plafon sukses kita. Kalau plafon sukses kita rendah, maka kita mau ngumpulin seberapa banyak kesuksesan pun akan mentok di plafon yang rendah tadi. Tapi kalau plafon sukses kita tinggi atau bahkan tak terbatas akibat empowering belief, maka kita bisa mencapai kesuksesan yang jauh lebih banyak. Empowering belief adalah merasa aku mampu, aku bisa, aku mau lakukan ini itu, aku punya peluang, meskipun sumber dayaku terbatas, aku akan coba, aku akan cari caranya, aku akan cari orang yang mau bisa kerjasama, dan ada banyak lagi empowering belief yang perlu kita install dalam pikiran kita. Dan ini harus dibiasakan. Coba cek sehari-hari, lebih sering kita memberikan alasan, dalih, sehingga kita tidak melangkah, atau kita lebih sering mencari solusi, peluang untuk kita bisa melangkah. Yang ketiga adalah habit atau kebiasaan. Jangan sampai kita udah benerin mindsetnya, tapi kita nggak konsisten. Lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, udah. Nggak diteruskan, nggak diseriuskan. Akhirnya malah sia-sia. Makanya memang kata 9 huruf yang paling jitu di pengembangan diri biasanya apa? Konsisten. Untuk memulai, betul kita butuh komitmen. Tapi untuk terus melangkah, kita butuh konsisten. 3 hal ini adalah pondasi dasar pengembangan diri, dan ketika lo cari
tips pengembangan diri apapun pasti balik lagi ke 3 ini. Terus belajar dan bertumbuh, apa yang berubah? Ada mindset dan ada habit. Pasti balik lagi ke 3 ini. So, semoga video ini bermanfaat jadi fondasi pengembangan diri dan lo bisa tahu sekarang lo butuh kembangin yang mana. Coba tulis di komen, sekarang lo lebih butuh mana untuk diubah, mindset atau habit. Nanti akan gue cek komennya, yang lebih banyak gue akan coba bahas di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Salam pembelajar.